Oke bang, gue naik lah gue CT baru nggak lama gue naik, masih ada di beberapa step mau ke tengah, mau ke tengah, udah mau ke tengah bang, gue udah ngeliat, pas gue teriakin, no mobil miring kan 40 gitu kan, udah mereka anak-anak udah ibarat kata di gue tuh dulu di Melayu, lu nggak boleh pulang kalau sebelum ketemu budut, sebelum budut pulang lu jangan pulang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75 kali ini Poela Pepeng part 2 nya BM1 STM. Aduh, dia akan bercerita bagaimana dia nunggu cus 40 dulu baru boleh pulang, disuruh sama senior-senior atau alumninya. Dan Poela paling senang kalau nongkrong di kampung Melayu karena pulang bawang banyak. Ya kalian tahu sendiri kan, kalau bawang banyak tuh dari ngapain anak STM, apalagi kalau anak STM tuh ke Jaksel. Anak STM kalau ke Jaksel, udah deh pokoknya party dia. Kalau gue nggak bisa, karena banyak teman-teman gue anak Jaksel juga. Oke guys, langsung aja kepoin, like, subscribe, komennya, dan tunggu konten-konten berikutnya. Jangan lupa subscribe and share Indonesia Vlog 75. Bye-bye. Pokoknya untuk yang nonton Andro Najir yang wilayah mana tahu lah, saya lokalnya di depan gereja di pas lampu merah perapatan nggak jauh dari bangunan dan stop. Ya kita dengerin lagi nih cerita Poela. Gue demen nih, tajam ingetannya. Ini kan dari perjalanan yang tadi cerita, ini yang dibahas sepanjang jalan. Kalau nggak kampung, Bonser, Budut, dan emang terus hambatannya di zaman itu untuk pulang dan pergi sekolah. Iya kan, memang lebih cenderung rivalnya BM itu kan memang Budut bang, karena kan ya gue nggak khusus Basilo Budut lah ya. Budut gitu, karena kan memang ya, pikiran gue sih ini gerak juga kali bang, pagi malam ditungguin juga, ya kan gitu ibarat kata di gue tuh dulu di Melayu, lu nggak boleh pulang kalau sebelum budut ketemu budut, sebelum budut pulang lu jangan pulang gitu kan. Dan yang kedua, lu nggak boleh pacaran. Ini omongan senior alumni. Iya, dari alumni gitu loh. Jadi gua nggak ngerti, mungkin nggak harus boleh pacaran sama anak manapun di terminal. Iya, seperti jadi memang udah didoktrinnya tuh kayak gitu kali bang. Jadi ya udah lu kita pulang sekolah, lu nggak ngapa-ngapain, ya udah lu adanya di Melayu gitu. Ibarat kata lu mau aktivitas apa di Melayu gitu, karena kan dulu tuh Melayu kan, lu ingat gak sih bang sekolah Cahaya Sakti itu kan ada kan di situ kan. Nah itu kan lumayan tuh jadi umpanan juga kan. Lu mau nyari banda silakan, dan lu mau istilahnya mau mabuk silakan, tapi asal jangan pacaran di sini. Begitu bisa begitu ya gitu. Kadang-kadang gue pikir gila ya sampai sebegitunya gitu, maksudnya lu didikannya sampai keras banget gitu kan gitu, yang sampai padahal pacaran masih lama tuh. Masih lama bang. Jadi nih misalnya nyampe nih, ya namanya bocah macam-macam kayak begitu kan. Ya maaf ya, ini nggak perlu dicontoh gitu. Maksudnya ini kan hanya cerita lalu, yang kita nongkrong main judi, yang nongkrong sama pengamen, yang jalan tadinya nggak bawa apa-apaan, pulang bawa apa-apaan, kan gitu kan. Dari sepatu yang size kecil sampai size gede, yang nggak ada topi jadi ada topi gitu kan. Gitu kan. Gitu ya? Nah ini kan ada aja tuh bandanya kayak gitu. Setelah habis itu nanti kan lu habis maghrib ya udah standby. Nah, jam 7 lah lu standby itu, karena kan nanti budut itu pulangnya kan nggak tahu waktu juga. Gitu. Malam-malam habis maghrib, habis isya. Gue kalau nggak salah gue pernah itu sampai jam 8 lewat bang. Budut baru lewat dan saat itu lu kan nunggu juga nih, nggak boleh pulang. Posisi lu sebagai cewek di antara yang nunggu nih, alumni yang masih sekolah ya kan, ini posisi lu sebagai apa? Lu kan emang cewek cenderung nggak terlibat tawuran ya. Posisi lu sebagai apa di sana? Ya gue serabutan aja bang. Kalau seandainya kayak ada gue nitip barang peng gitu kan, ya otomatis kan di gue gitu. Terus kalau memang seandainya ada yang terluka gitu, gue akan otomatis langsung hampirin mereka gitu kan. Kayak gue pernah kejadian di saat itu
kawan gue itu anak elektro si Stella itu jarinya hilang bang, hilang nih segini nih. Jadi ribut sama Budut siang atau sore deh gitu. Itu di depan rumah sakit Jatinegara ya sekarang tuh Mitra. Itu hilang segini. Itu gua yang ngebawa ke Cipto. Gua sama abang yang ngebawa ke Cipto. Ngebawa ke Cipto. Itu disuruh balik lagi nyari. Lo bayangin bang. Siapa yang nyuruh nih? Karena itu harus disambung. Oh, si dokter? Harus disambung. Jadi kan dibawa ke Mitra itu nggak terima. Jadi akhirnya kita pakai ambulan Mitra, dibawa ke Cipto. Nah dari Cipto itu, nih kalau bisa dicari nih, buat disambung. Baliklah gue dari Cipto tuh, anak-anak pada mencari, yang sebagian nyari jari. Ternyata kan jari itu udah nggak bisa disambung. Akhirnya kan, dia ngambil dari ini, dari kaki atau dari apa gitu, itu disambung bang gitu, jadi kayak begitu gitu. Emang temen gue juga rada-rada juga bang, dia itu kreativitasnya gila di saat orang lagi ribut gitu, dia emang majuin gitu ya paling depan, yang dikeluarin gue pikir mah CR ya bang. Lu tau gak, itu dia bikin CR dari triplek. CR tuh dibikin nomor 1, tapi dari triplek bang, dia paling depan, majuin gitu kan. Orang kan main majuin aja, begitu dibawa, buset CR lo dari triplek ya, geblek ya kan, bikin ngedon orang kadang-kadang. Itu kelakuannya. Makanya ada aja, gue bilang lu imajinasi lu ada-ada aja gitu, lu bawa, abis gue gak ada barang katanya, gue bikin aja tuh dari triplek katanya. Kata gue lu geblek lu. Nah emang mungkin di situ hari apesnya dia. Hari apesnya sih setelah itu dia hilang lah tuh gitu kan. Lumayan lah dirawat lama juga bang. Akhirnya tersambung lah dengan kulit itu. Dengan daging lebih itu. Gua tuh pernah yang ngebawa temen gua ke rumah sakit untuk dijahit karena tawuran juga gitu, di rumah sakit Tebet tuh kalau nggak salah. Apa di situ? Mitra doang ya? Cuman gua lagi itu pernah ngebawa ke rumah sakit yang dokter Boyke jaga tuh. Daerah? Tebet, gue lupa Tebet apa ke situ bang. Nah di saat itu abang kelas gua kebetulan lagi ada di rumah. Kita orang pada nggak megang duit. Temen gue masuk lah, dijahit. Setelah dijahit lumayan juga, nominalnya sekitar 200.000. Zaman itu? Gue kagak ada yang bawa duit Gue pulang tuh ke abang kelas gue, ke si Enon. Kan rumahnya dia di situ kan, di dekat Tebet tuh, lapangan Ros itu kan. Gue ke situ, akhirnya dia yang bayarin gitu. Kata gue, begini nih resiko ini gitu. Ada-ada aja. Orang sampai kata si Enon gini, lu dari mana Kata gue pokoknya gue lupa deh siapa, tapi dia gue bawa ke situ gitu, gue berdua teman-teman, dia yang bayar, gue paranin ke rumahnya, gue kagak punya duit, kata gue gitu kan, yaudah yuk, akhirnya udah, dia yang nebus tuh, pulang, akhirnya kalau kagak begitu siapa yang mau nebus bang, orang disuruh tinggalin aja kamu katanya, cari duit gue balik bang, cari duit, kan gak mungkin gue pulang ke rumah, ya yang ada yang dekat, gue inget dia, gue paranin aja dia, gue suruh bayar, katanya lu geblek pengen larangin ini, gue cuma disuruh bayar ini doang, orang kagak ada duit, gue bilang gitu, mau gimana lo, gue gitu. Iya udah, nggak apa-apa. Ini berarti versi itu sebagai P3 kayak atau nyebokin lah. Iya, arjan lah ini. Yang tapi ada nggak disuruh momen ya suatu apa ya? Mungkin cewek lebih nggak terlihat sama rival kali ya, atau jadi mata-mata, pernah nggak? Pernah suatu ketika itu Budut itu belum balik. Udah sekitar jam 9 tuh belum balik bang gitu. Gue inget banget lagi itu masih ada almarhum Abot, masih sering ke udah lulus dia. Udah lulus tahun 2 tahun lah ya. Dia datang gitu. Coba nih kok belum balik ya. Coba ada yang naik dulu ke atas ke tangga penyeberangan. Gue yang disuruh. Berdua sama temen gue, cewek juga. Karena kan dia juga nggak pulang juga, padahal rumahnya dekat tuh di Permata, tapi dia kagak pulang juga bang. Lu pulang ngapain? Kagak, gue nggak pulang, ntar aja gitu. Iya nggak usah pulang, lu ngapain gue bilang di rumah? Ya udah kita di sini aja gitu kan. Ibarat kata lu makan tinggal makan, minum tinggal minum, pulang udah dikasih duit gitu kan. Terjamin deh. Lah iya, gue bawa duit goceng bang, pulang itu bisa bawa duit 30.000. Zaman itu tuh ya? Iya, bawa duit 30.000 gitu, karena setiap mereka habis operasi ada lebih nih ada lebih gitu kan. Gue nggak tahu duit di kantong ada 30.000 aja. Gue nyampe rumah saking duit masih ada ya, gue pasang togel kan. Agak begituan juga. Iya, kayak begitu juga. Gue pernah kayak begitu. Jadi ya udah sono lo naik kata gitu. Lihat pokoknya kalau seandainya itu mobil gelap dan miring itu udah pasti dia gitu. Udah pasti dia pokoknya lah kata gitu. Oke bang, gue naik lah gue ceritanya. Baru nggak lama gue naik, masih ada di beberapa step
mau ke tengah, mau ke tengah, udah mau ke tengah bang, gue udah ngeliat, pas gue teriakin, no mobil miring kan 40 gitu kan, udah mereka anak-anak udah pada siap di bawah, dan disitulah gue ngeliat tuh yang abot itu, yang memang gue nggak terlalu dekat tadinya sama dia, di situ gue ngeliat tuh yang abot ribut gitu kan, sampai karena kan gue ngeliat bang dari atas tuh sampai ke sono tuh sampai ke Makmur kan lumayan bang, kalau digusuri kan sampai ke Makmur gitu kan, itu yang memang mundur ibarat kata kan gitu. Ntar yang udahnya ketemu di mana-mana, dari mereka mencar-mencar kan ketemunya pasti di Melayu lagi, gue tinggal nungguin di Melayu kan gitu, tinggal infoin lah ada polisi nggak gitu kan, nggak ada, udah cabut mereka balik lagi ke Melayu. Jadi gitu gue, Pak ada polisi nggak ada, udah mereka nggak ada polisi, balik di situ. Gue begitu, jadi gue cepunya ibaratnya gue cepu dah tuh bang gitu kan, cepu ada polisi apa kagak gitu. Yang kayak begitu ya. Fungsi STM cewek ya itu mungkin yang tempat lain sama kali, mungkin ya sama ya, hampir sama lah, tapi ini cerita berbeda dari nunggu budut di Kampung Melayu. Nah selain budut di Melayu berarti yang lain mungkin Bocer ya. Kalau Bonser ada cerita? Kalau Bonser karena jadi gue bilang bang, gue selalu beruntung ketika memang mereka ribut jadi yang dahsyat banget, gue nggak ada di TKP. Selalu begitu, entah yang gue lagi pas di Libuca, entah gue yang lagi nongkrong sama anak 58 di Cililitan gitu, entah yang memang gue lagi udah di rumah gitu, kalau lagi pengen di rumah kan gue di rumah gitu, ntar tinggal denger ceritanya. Gue aja lagi waktu temen lettingan gue si almarhum Loner meninggal bang. Siapa? Almarhum Loner, anak Libuca, anak Libuca itu, doi kan sempat nggak ada juga tuh tawuran. Itu posisinya gue udah balik. Jadi gue mau balik sebentar nih, gue mau nongkrong lagi gitu kan. Ternyata pas begitu gue balik lagi ke anak-anak, itu udah dapat berita kalau temen gue tuh udah kena, udah kena masuk di rumah sakit Islam Pondokopi gitu kan. Masih saat itu, nah pas nggak lama kita sorenya dengar dapat kabar dia nggak ada, otomatis kan lo tau sendiri kalau STM hari ini kejadian besok harus dibalikin kan kayak gitu. Nah itu lu nggak pernah ada juga berlanjut gitu. Tapi kalau seandainya yang kayak gitu-gitu, kebetulan dulu gue tuh lagi waktu pertama kali masuk, gue yang kenalin gue itu alumni gue tuh Ompong Libuca. Dia yang pertama kali. Angkatan gue ya berarti. Iya 96 ya, 96. Dia itu. Jadi ketika gue main ke tempatnya dia, udahlah Peng, lu nggak usah kemari lah gitu, karena nih posisinya mau ngebalikin yang kemarin gitu kan. Tuh gue jadi nggak ngikut bang, jadi gue cuma ngedenger cerita, udahlah gitu yang kayak gini-gini. Tapi ketika memang mereka punya lagi, anak-anak lagi kumpul nih, Peng di Kamjet, gue nongkrong di Kamjet gitu sampai gue nongkrongan Libuca Kamjet ya? Sebenarnya sih intinya di Pondokopi. Pondokopi kan udah ada biliar tuh. Nah ya udah mereka nongkrong 24 jam di biliar bang. Tapi kalau karena banyak anak situ, ada anak Kamjet, kalau lagi mereka mau di Kamjet ya udah nongkrong di Kamjet. Gue suka datang ke Kamjet gitu, suka nongkrong di Kamjet kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau gue pikir Allah baik ya sama gue. Di saat momen-momen tertentu tuh gue nggak ada. Di saat momen-momen fatal kayak dulu kan kalau nggak salah ada Meyasari 56 ya. 56 ya, Meyasari zaman lu masih ada? Masih ada. Nah itu pun mereka bentrok, itu mobil hancur-hancuran, gue nggak ada posisinya di situ. Maksudnya 56 itu bentrok, lu naik 52? Gue lagi nunggu di Kodim. Jadi gue memang sama anak-anak nih nggak usah ke Melayu lah gitu kan, kita di sini aja nih gitu. Tiba-tiba sekitar jam berapa mobil tuh lewat. Lah kata gue dari arah Melayu kalau nggak salah. Jadi dari Kodim kan berarti kan, dari Kodim kan gitu. Kata gue, ini mobil kenapa ya gitu bisa hancur, pasti ada yang tawuran nih gitu kan. Iya nggak taunya begitu gue ketemu, nah cerita lah, oh berarti tadi mobil yang kita lihat itu tuh mereka kejadian tuh yang sampai digorok sama bambu. Itu disodok bang pakai bambu. Lalu disodok pakai bambu kan ke depan, kalau orang nggak ini kan lumayan kena kan gitu kan. Kata gue alhamdulillah banget ya, udah Allah baik banget sama gue, selalu ngelindungin gue dimanapun saat-saat urgent kayak gitu gue nggak ada gitu, maksudnya yang fatal-fatal. Jadi alhamdulillah juga gue semenjak gue masuk STM gue nggak bonges-bonges kena batu gitu. Jadi masih aman lah gitu kan, udah. Cuman ya gitu, gue dari SD sampai SMA rambut gue bondol. Ketika gue masuk STM sengaja gue panjangin bang, jadi biarin gue nggak terlalu ketara kayak laki banget lah, segitu rambut gue panjangin aja bang. Lagi waktu pernah gue ulangan
tiba-tiba OSIS itu ngadain sidak BR kali ya, karena kan memang banyak temen gue yang telat tuh saat itu. OSIS gue kan udah hampir kayak semi angkatan gitu bang. Masuklah dia kagak ngekal itu gue bang, dia main periksa aja tuh gue. Pas begitu gue bilang, bang saya cewek, sorry maaf ya. Lah kata gue, lu gimana bang, lu ngeliat gue, emang gue duduknya di belakang. Iya emang gue duduknya di belakang, jadi dia doi kan udah ngegeledah depan gue sama pelaci semuanya kan udah gitu kan. Kak gue lah, dia nggak ngeliat rambut gue panjang kali, karena kan emang gue ngadepnya ke sono gitu, gue ngeliatin dia, lu tiba-tiba dia gini, coba bangun kata gue, lu ngeliat apaan bang, kata gue, gila lu gue cewek, masih dibilang, wah sorry ya kata gitu, gue nggak kalau lu perempuan lu gila lu bang, gue bilang main pegang aja lu, gue gitu deh, kata gue parah deh, segini rambut gue panjang, gimana kalau rambut gue bondol, iya gue bilang sengaja, gue sengaja bang, pas begitu gue masuk STM udahlah gue panjangin rambut gue gitu, udah dari STM itu gue baru rambut gue panjang. Sebelumnya malah bondol habis, gue nggak pernah panjang dikit, karena kan gue nongkrong sama anak laki juga kan, jadi agak ribet. Ini ngomong seru banget, gue pengen, lu ada di STM ada demenan gak sih? Lu ada apa, lu sama cewek cowok biasa aja, punya rasa gak sih? Gue pengen tanya nih. Biasa aja bang. Biasa aja ya? Tapi tomboy banget. Tapi emang gue sampai sekarang. Nah kalau ada yang demen sama lu gimana lah? Kenapa? Kalau ada yang demen sama lu? Ya lu demen sama gue, ya lu demen aja nggak apa-apa emang. Kenapa? Lu sautin? Enggak, belum tentu juga. Belum tentu juga. Orang kan susah bang kalau nggak seandainya nggak ada rasa gitu kan, lu mau apa sih gitu, pokoknya ya udah gue nikmatin aja kehidupan gue, ya udah kayak gitu maksudnya. Berarti apa yang dibilang sama orang tua lu, yang dikhawatirkan sama orang tua lu, nanti lu STM, nanti lu tinggal temen-temen lu di ini sama temen-temen lu malah merasa lu malah dijaga ya? Iya, gue malah kayak gitu maksudnya. Gue tuh pernah, gue ke rumah nyokap gue bang, nyokap gue tuh kan dulu tinggalnya di Buaran, SMA Bakti Samudra, lo tau gak ya? Gue datang sama kawan gue itu berempat berlima, jalan dari perempatan lampu merah yang McD itu gak? McD kedalamannya itu kan ada lagi tuh. Dari situ gue jalan, ada abang kelas gue namanya Ipul kalau nggak salah. Ada anak SMA, tuh baju nggak dikancingin bang. Gue lagi jalan anteng. Nah abang kelas gue nih kelotokan doi, ngeliat anak SMA diparanin lah. Lu anak SMA mana coy katanya. Gue bang anak sama situ katanya. Yang bener lu katanya. Itu baju terbuka, orang nggak dikancingin sama dia bang, yang terbuka. Belakangnya ada bacaan amate. Kok lu nih belakangnya amate ya? Disingkap sama dia bang, budut. Wah, jadi makanannya dia. Oh, udah langsung diberi bang sama dia di situ. Kata gue, lu mau pulang ke rumah mak gue ya, dia pada ribut di situ. Nah, kebetulan gue di saat itu dititipin BR sama temen gue tuh golok tuh bang, lumayan kan, nggak terlalu panjang. Nah gue di saat itu bawa tas agak kecil. Gue pulang ke rumah nyokap gue, mau ke toilet, tas gue bawa. Katanya nyokap gue gini, lu ngapain sih lah, katanya gitu, tas dibawa-bawa, katanya ke kamar mandi. Gue takut nyokap gue ngegeledah bang, kan kelar urusan, gue dimaki-maki. Gue bawa, enggak mah nggak apa-apa gitu kan. Bohong lu, ada apaan itu tas, katanya dia gitu. Kagak, nggak ada apa-apaannya. Gue pulang lah gitu. Nyokap gue datang tuh ke rumah gue. Nah kemarin bawa apaan, katanya di tas. Gue bilang, dititipin barang apaan? Golok. Wah lu bener-bener kata sekolah terus lu bawa-bawa gituan, katanya. Kagak, kalau dititipin doang, kata gue gitu. Kata emak gue gini, lu pantes aja betah ya sekolah di STM kayak begitu, temen lu laki gitu, terus yang kemana-mana lu pada bawa senjata tajam. Gue bilang ya kalau nggak begitu kan buat jaga-jaga diri, gue bilang gitu ya. Tapi kan mereka, gue kan cuma dititipin doang sebentar mah, gue bilang gitu, anaknya itu lagi ke sana, gue gitu. Padahal memang gue yang bawa dari sekolahan sampai ke pondok kopi balik lagi bang. Oh kata emak gue, bener-bener lu lah, katanya gitu. Begini nih alasannya dia salah satunya mau masuk sekolah STM nih. Ya begitu deh, karena emang lingkungannya laki. Banyak lagi, nyokap lu tahu gak? Kalau soal duit, nyokap gue enggak. Cuman almarhumah nenek gue, karena kan gue tinggal sama nenek gue, dan anak-anak kan kenal sama nenek gue bang. Terus? Jadi kan mereka kalau datang nih, ada duit, kita pengen makan apa nih gitu kan. Ada duit segini, udah nih mak masakin nih, terserah mau masak apa. Mak gue bisa masak 4 liter sehari sekali makan bang. Ini banyak banget duit anak-anak kayak gitu. Banyak, kata mak gue gini. Itu anak-anak duitnya dari mana? Ada aja mak duitnya, kata gue. Itu orang punya ATM berjalan nih, kata gue.
punya ATM berjalan ya, udah gue macem-macem bang. Gue aja pernah jalan tuh sama ompong Pondok Kopi tuh, anak Libuca. Doi ceritanya ngebetak bang. Ada ATM, iya kan? Ada ATM. Ada ATM, diambil ATM sama dia, minta nomor pinnya Ini nih. ATM apa mesin? Ada ATM-nya, jadi doi udah ngambil duitnya juga, Oh, ada ATM-nya juga gitu kan. Diambil lu cerita itu ATM, diambil ATM sama dia. Nomornya berapa ya gitu? Lah? 1 2 3 4 5 6 nomor pinnya itu. Anak dipegang tetap. Maksudnya ditanya juga? Ditanya Sama pinnya? sama pinnya. Ditanya sama dia. Saat misalnya 1 2 3 4 5 6 gitu. Ini lu jagain nih gitu. Gua ke ATM. Si goblok ya, dia kagak paham memang. Ke ATM kan kalau kita mencet nomor kan silang pasti. Iya dong, nggak keluar nomor kan? Nggak nomor angka. Nggak nomor angka. Kata dia gini, Peng ini salah kali ya. Kok dari tadi silang mulu? Si tolol kata gue emang kayak begitu. Lu pasti keluar duit. Baca di Peng, gue balikin katanya itu ATM. Si goblok. Terus lu enggak gue cuma dapet yang di dompet doang kata ini. Nah lu gambling lu. Bener-bener ya gue bilang emang ATM itu emang kayak begitu. Lu dikasih nomor yang 1 sampai 6 yang keluar itu silang. Bukan salah. Kata gue kalau emang seandainya salah lu tuh nggak bisa. Gue bilang begitu ya iya. Besok-besok dia baru ini, gue nyari ATM aja Peng, katanya gue nyari ATM aja. Iya lu ingat, kata gue gitu, ingat nih nomornya bukan nomor, kata gue gitu pasti silang. Gue bilang iya, udah sekarang jadi gitu. Kalau ada ATM, sini ATM nomornya gitu kan, ditungguin nih gitu, ditungguin pasti bang, 2 orang kan pasti nungguin. Ntar kalau itu udah diambil baru dipulangin ATM. Iya, kata gue udah lo buat pelajaran. Gue bilang lu mau bener-bener ya, gue bilang lu tua doang, gue bilang gitu. Wah, gue bilang wah, atau gue Si Atur suka ngomong ya, kapan-kapan kita podcast bareng. Kemarin di daerah Buaran nggak jadi, lo sebut kita lu ngomong. wah, lo ditungguin, Pang. Pasti dicari lo, Bang Dawai lo. Waduh. Ini cerita, biar orang nggak tahu ya sekarang Moela cerita. Iya, karena kan memang kan gue bilang, gue momen-momennya itu nggak selalu ada di Melayu, Bang. Gitu kan, ketika gue di Melayu, ya ada kejadian itu, ya itu gue saksi hidup, gitu. Ketika memang gue ada di Kodim, ya gue saksi hidupnya di Kodim, gitu kan. Yang di Libuca. Kalau Libuca kan deh, karena udah mainnya masuknya ke Bekasi, Bang. Jatuhnya ke Bekasi. Iya, orang gue pernah sampai ke Tambun-Tambun, naik mobil sampai miring. Mobilnya yang kayak kawan wisata gitu. Healing zaman sekarang ini. Iya, udah kalau niatnya mau kongko ya kan ada aja entah anak SMA nih pasti yang ribut lah kayak gitu. Oh kata gue main jauh-jauh pasti ribut aja gitu. Kalau dulu di BM itu hampir setiap minggu jalan-jalannya itu pasti ke gunung bang, pasti ke gunung kan. Orang mau salah gitu. Ya yang kayak dekat-dekat lah kayak Cilember misal, tapi kan itu kan tempat-tempat camping. gitu kan, yang dekat-dekat tapi yang semuanya jalan gitu. Ya begitu, gue pernah yang ikut gue yang tengah malam naik truk kayak gitu, orang-orang tidur, gue ada di atas truk gitu kan, yang di sini kayak apa? Itu 9 bulan loh gitu. Oh iya. Pokoknya nggak ada duanya deh. Kayak yang ribut di kereta, yang satu gerbong isinya anak BM semua, yang ditotok ada aja kata gue nih, ada aja emang duitnya gitu. Makanya kalau jalan nggak pernah bawa duit bang, karena udah tinggal jalan doang yuk, ada tinggal jalan doang pasti kan karena ada yang ini ketemu si ini, yang ini ketemu si ini orang. Kata gue pokoknya dijamin deh kalau jalan. Oh ya udahlah, udah kayak gitu. Pasti makan, lu mau apaan juga udah tinggal sebut doang gitu. Cuman kan orang kalau udah kita nggak ada Alfamart Indomaret ya? Nggak ada. Kalau ada udah repot bang. Gitu. Cuman kan kalau dulu mah kita udah nongkrong bang, udah seneng aja lu mau makan kacang kayak lu tau bang, gue pernah nongkrong di Melayu. Nah terus nih cerita kalau lu masih inget nih terus nih. Gua Bertus nih, gua ke rumahnya Bertus nih. Di daerah rumahnya Bertus. Gua pertama kali makan daging kelelawar di rumahnya Bertus. Kenapa itu? Maksudnya baru pertama kali? Ya emang karena gue nggak tahu kalau daging kelelawar itu bisa dimakan. Ketika gue main dan nongkrong sama anak-anak, ternyata doi pada ngedring dong, iya. Nah iya dorongannya gituan. Kata gue nih daging apa dulu, makan aja lah enak. Kok gue lihat ada sayapnya gitu kan? Kok ini ada sayap, udah makan aja enak, kayak garing. Emang bener garing bang, emang bener enak. Begitu gue makan, udah kelar gue makan ya daging apaan? Kelelawar. Buset, kata gue lu gue depanin kelelawar. Udah gue pulangnya malam makannya kelelawar, ya cakep banget dah gue bilang, udah kayak Batman gue. Gue bilang gitu kan itu. Berarti anak-anak 52, Mayu yang kenalin lo itu ya? Iya, makanya kata gue. Istilahnya dorongannya bukan kacang lagi deh. Bukan kacang lagi. Iya, makanya kata gue ini emang kalau di sini begini, Peng lah kalau di rumah gue kan kagak bang, palingan kacang atau apa gitu kan nih. Buset ini kelelawar, emang ada yang jual? Ada. Ya tapi kan nggak mungkin kalau anak-anak mau nongkrong di rumah gue, mau giting di rumah gue belinya dorongannya jauh kan. Jadi mereka kalau punya hajat mau kayak begitu dorongannya gitu ke sono mainnya.
Oh, udah ciri khas. Ke Manggarai gitu kan kalau lagi nongkrong. Ke Manggarai. Biar kan rumahnya di Manggarai kan dulu kan gitu kayak begitu kata gue. Asik juga sih dorongannya kayak begini yang jarang-jarang. Nyarinya susah. Apaan? Nyari kelawar untuk itu. Susah bang, kalau mau nyari di mana? Sekarang udah nggak zaman nih. Yang gue tahu sih terakhir tuh daerah rumah gue tempe dipotong-potong juga jadi buat dorongan. Yang penting doi kan gitu, lo mau makan lah kan kalau kayak begitu gue tuh bagiannya ngabisin makanan gitu kan. Jangan yang aneh-aneh gitu. Tapi memang iya gue ngerasain makan kelelawar tuh di sono doang. Seumur-umur gue makan kelelawar di sono doang bang. Udah gitu. Makanya kata gue ada aja di sini. Karena dia ternyata ada yang ternakin gitu. Karena ada yang ternakin gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Susah. Iya udah susah. Perkembangannya udah beda. Yang dibilang Waela seninya sekolah STM gitu kan. Kalau di sekolah semaya atau SMA belum tentu kayak gini. Iyalah. Jadi istilahnya dia kenapa mau STM karena dia tomboy dan banyak seninya. Nah ngomong-ngomong jurusan apa sih ente? Listrik bang. Listrik. Selama 3 tahun belajar listrik ngerti kagak? Kalau lagi waktu awalan gue sampai lepas sekolah itu masih paham bang. Tapi ketika gue dapat pekerjaan nggak di bidang itu kelar. Udah lupa lagi. Lupa. Dan gue itu gue kan masuk STM juga. Masa anak lo? Dan dia ngambil listrik. Kalau dulu kan kita bilang listrik ya. Kalau dia sekarang ITL. Oh ITL. Gitu kan. Mau ngerti mah gini udah nggak usah tanya deh. Nggak usah tanya kata gue gitu. Orang dari lulus sekolah. Ngerti kagak masih? Ya justru karena gue kagak ngerti gue bilang nggak usah tanya gitu kan. Nggak tahu dia cuma padahal dia cuma nanyanya gampang gitu gampang gitu. Udah nggak usah ditanya lah kata gue gitu. Nggak usah. Kata gue nggak usah deh. Udah jalan aja kalau sekolah di sekolah tanya aja sama gurunya kata gue gitu. Jadi sekarang lo bayangin bang gue masuk STM. Tapi sekolah di listrik dan gue nggak pernah kerja di bidang itu gitu kan otomatis kan yang jatuhnya feminin juga bang yang gue harus make up nih kan gitu yang gue harus ketemu lupa begitu makanya gue untuk mau ngebenerin listrik walaupun sedikit gue bisa di rumah gitu tapi kan nyokap gue udah nggak usah dibenerin deh lah nggak usah yang benerin gitu kan udah percuma gitu belum tentu ntar bener jadi begitu nyokap gue juga jadi ragu sama gue kan sebenarnya walaupun gampang gue bisa gitu. Udah meleduk tuh. Meleduk kagak paling kesetrum mah gue. Ya mungkin pada saat itu zamannya ya mungkin karena jam sekolahnya dikit karena banyak di jalan akhirnya muridnya kuliah atau bekerja tidak sesuai dengan jurusan STM atau mungkin kerjanya jadi beda atau kuliahnya ngambil jurusan iya temen gue bang dari listrik masuk manajemen lu makanya kata gue lu ngapain sekolah listrik lu kuliah manajemen ya gue bilang gitu sekarang giliran lulus jadi driver ya kata gue tuh kan repot juga makanya memang proses yang dulu itu jadi menjadikan kita seperti sekarang itu dan Waela nih Waela ya dari BM mungkin karena dia masih cinta sama komunitas BM dan emang nggak ada obatnya ceritanya di Budi Murni dan dia masih aktif di event apapun dan alumni BM semuanya dari yang generasi sebelum dia generasi dia sampai generasi milenial ya pada kenal dia lah siapa yang kenal dia dan gue hadirkan di sini buat penonton Android Radio 75. Waela nih ada pesan-pesan nggak buat teman-teman BM buat keluarga besar BM atau channel BM nih yang lagi nggak aktif. Lagi nggak aktif ya? Aduh. Ya gue sih pengen kayak pertama kali 2020 gue kenal mereka lah, sama-sama semangat, sama-sama ngupload. Ya Waela ada pesan nggak buat komunitas BM dah, apapun itu deh. Sebenarnya sih, gue mau ngomongnya gimana nih? Ya yang jelas gini, ketika memang sekarang anggaplah dianggap vakum ya, gitu. Anggaplah dianggap vakum. Ya intinya kevakuman kita ini bukan untuk selamanya, memang lagi ada yang harus direvisi gitu. Jadi memang ada yang harus direvisi. Ya semoga teman-teman nantinya bisa nonton channel YouTube kita lagi gitu kan. Pasti karena gue juga berpikiran pasti banyak yang nunggu-nunggu nih bang, karena kan lumayan vakumnya lama juga dari 2021 akhir ya. 2021 akhir itu sampai sekarang belum ada aktivitas lagi. Jadi untuk semuanya saya berharap sabar,
kita pasti akan kembali setelah semuanya selesai dan rapi. Dan untuk kru BMOC, semoga selalu solid. Apapun yang terjadi, kita harus saling bergandengan tangan dan berikan yang terbaik untuk kawan-kawan kita dan selalu merangkul satu sama lainnya. Luar biasa. Bener gak sih omongan gue tuh? Lagi bener nih. Jarang-jarang ya, kalau bener kan gitu kan. Ya, makasih banyak. Iya, Telah berbagi kisah di Android Lajir 75 channel. Gue hadirkan salah satu Sri Kandi dari Timur, dari STM Murni yang sebelumnya Sri Kandi dari Pusat PODD baru 2 kali. Nanti kemungkinan akan hadir Sri Kandi dari STM, alumni STM se-Jakarta. Pokoknya pantengin terus Android Lajir 75 channel. Sampai ketemu di Narakisah yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan Po Ella Pepeng part 2-nya alumni BM tahun 99. Mudah-mudahan ceritanya menjadi inspiratif kalian, ambil yang baik, buang yang jelek. Dan cerita ini hanya untuk dikenang, tidak untuk diulang. Semua alumni sudah menjadi teman, sudah menjadi sahabat. Yang dulu viral, yang dulu berseteru, sekarang sahabat. Oke guys, thank you, like, subscribe, komennya, tunggu konten-konten berikutnya. Bye-bye.